Shalom jemaat sekalian, hari ini kita bersyukur kita akan mengakhiri tahun 2023 dan akan memasuki tahun 2024. Dan sebelum kita mengakhiri tahun 2023, kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata demikian: Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Tema kita hari ini adalah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, saudara sekalian, mungkin di awal tahun 2023 ini, kita memiliki sejumlah harapan, sejumlah pencapaian, sejumlah target begitu ya. Namun ketika kita menjalani hari demi hari sepanjang tahun 2023 ini, mungkin banyak hal yang belum kita capai. Bahkan mungkin ada banyak hal juga yang ingin kita capai akhirnya bergeser begitu. Dan sepertinya di tahun 2023 ini awalnya begitu ya, kita sudah melakukan yang terbaik. Artinya kita memulai segala sesuatu dengan yang terbaik. Namun dalam perjalanan juga mungkin kita banyak sekali menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan-persoalan yang silih berganti datang begitu ya. Nah, hari ini kita akan coba kembali lagi merefleksikan di akhir tahun 2023 melalui dua firman yang menurut saya sangat baik untuk kita renungkan ya. Kita lihat dari Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Pengkhotbah melihat banyak orang yang lebih mementingkan suatu awal daripada suatu akhirnya. Hal ini bukan berarti tidak baik begitu ya. Kita mungkin ingin memulai sesuatu dengan awal yang sangat baik. Ini bagus, ini tidak salah. Namun, Pengkhotbah juga menambahkan satu kualifikasi yang luar biasa. Ketika kita memulai satu awal, maka sebenarnya dalam menjalani proses berikutnya harus ada kualifikasi, yaitu yang pertama, panjang sabar dan tidak tinggi hati atau sombong. Mungkin kita melakukan segala sesuatu awalnya sangat baik, tetapi ketika kita masuk ke dalam proses, ternyata kita bisa menjadi kurang sabar. Dan akhirnya kita jatuh ke dalam tinggi hati. Jadi kita bisa membayangkan ya, misalnya saya memulai usaha saya mulai dengan baik, usaha saya kecil-kecilan saja deh begitu. Ternyata sepanjang tahun 2023 ini Tuhan memberkati dan memberkati. Namun ketika saya mendapatkan berkat-berkat tersebut, saya menjadi kurang sabar. Artinya kurang sabar apa? Ingin mendapatkan keuntungan yang lebih lagi dan lebih lagi. Bahkan saya menjadi sombong, artinya saya melihat orang itu berdasarkan nilainya adalah uang. Jadi Pengkhotbah mengatakan akhirnya engkau akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Pengkhotbah menekankan kepada kita bahwa sekalipun kadang-kadang kita memulai sesuatu tidak baik, kurang baik misalnya begitu ya, tetapi dalam prosesnya kita menjadi orang yang sabar, kita menjadi orang yang rendah hati, kita menjadi orang yang boleh dibilang selalu mengandalkan Tuhan, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Jadi jemaat, Pengkhotbah menyoroti awalnya baik, prosesnya harusnya baik, maka akhirnya baik. Mungkin di tahun 2023 kita awalnya baik, prosesnya baik, berakhir pengennya baik gitu ya. Tapi kadang-kadang dalam proses itu kita mengalami jatuh bangun sehingga kita menjadi gagal. Nah, ini terefleksi juga di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Siapa yang tidak kenal dengan Paulus? Kisah Rasul pasal 9 jelas sekali. Ketika Paulus, yang namanya tadinya Saulus ya, berjumpa dengan Tuhan, maka dia sadar siapa dirinya. Dia adalah seorang pembunuh, dia betul-betul penganiaya jemaat, bahkan dia boleh dikatakan adalah pembunuh daripada Stefanus, yang melempari Stefanus, merajam Stefanus. Jemaat ataupun mungkin murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul yang lain, kalau berjumpa dengan Saulus akan terngiang hal itu ya.
Dan mereka akan bilang, oh ini siapa? Begitu. Dan tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di Kisah Rasul pasal 9, terjadilah perubahan yang luar biasa. Paulus mengawali hidupnya dengan tanda petik ya kejahatan, penganiayaan dan seterusnya. Tetapi dalam proses kehidupannya ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan. Dia menjadi seorang penginjil yang sangat luar biasa, yang sangat diberkati Tuhan juga. Dan dia akhirnya mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan aku telah mencapai garis akhir. Jadi jemaat sekalian, pada hari ini kita renungkan sepanjang tahun 2023 ini, Tuhan memberikan kita berbagai macam proses kehidupan. Apakah itu membuat kita akhirnya berhasil mencapai garis finish, atau akhirnya membuat kita semakin jauh daripada Tuhan? Oleh karena itu, jemaat sekalian, kita renungkan bersama-sama firman Tuhan, supaya kita boleh memasuki tahun 2024 bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan kita mengakhiri tahun 2023, dan juga Tuhan senantiasa menyertai kita di tahun 2024. Tuhan memberkati kita semua.